Mungkin dia tidak terima ketika MK menolak gugatan sengketa Pilpres. Din Syamsuddin mengatakan pihaknya akan menyiapkan aksi demo yang lebih besar lagi bersama Rizik. Hal itu sehubungan dengan putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Rencananya demo besar-besaran itu akan dilakukan pada tanggal 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Sebelum saya mulai video ini, kita harus sepakat dulu bahwa meskipun pemilu tahun ini banyak kejanggalan dan pelanggaran, tapi kita tetap bersikap bijak untuk tidak membuat keributan yang tidak perlu. Kita harus berbeda dengan kelompok-kelompok yang suka ngamuk, yang ketika kalah langsung main ancam dan menghasut orang lain untuk berbuat sesuatu yang meresahkan. Meskipun kita kesal dengan MK yang ugal-ugalan meloloskan gugatan perkara nomor 90, meskipun kita geram dengan intervensi dan intimidasi selama Pilpres, tapi kita melawan di jalur yang benar. Jangan seperti Pilpres 2019, terjadi kerusuhan selama 2 hari dan lebih dari 400 orang ditangkap karena memprovokasi dan bentrok dengan aparat. Sampai di sini kita semua sepakat. Kita berharap negara ini baik-baik saja dan situasi politik tetap kondusif. Oke, kita lanjut membahas tentang Din Syamsuddin. By the way, dia ini dulu deklarator gerakan KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bersama dengan Gatot Nurmantio. Tapi sekarang kami sudah tidak terdengar sepak terjangnya. Mungkin sudah bubar atau gimana, saya juga kurang tahu. Sekarang ini, dia menjadi Ketua Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR. Orangnya masih sama, berseberangan dengan Jokowi. Pada tanggal 19 Maret lalu, dia bersama GPKR melakukan aksi demo di depan gedung DPR Senayan. Tujuan mereka saat itu adalah karena ada dugaan pelanggaran hukum, konstitusi, dan etika politik, sehingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil. Dia bilang sumber dari segala sumber masalah adalah presiden, sehingga presiden sangat layak dimakzulkan. Dia waktu itu bahkan mengancam akan kembali melakukan aksi demo besar-besaran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Mereka akan datang dengan massa yang jauh lebih banyak. Mereka tidak akan berhenti sampai apa yang mereka suarakan tercapai, yaitu tumbangnya rejim yang melakukan kejahatan konstitusional. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April, bertepatan dengan putusan dari MK, Din Syamsuddin kembali ikut berdemo di Patung Kuda. Tapi kabarnya dia sempat terjatuh sesudah orasi. Sebenarnya, kalau dia menuntut keadilan soal Pilpres, wajar-wajar aja sih. Kita semua juga menuntut hal yang sama, karena memang di Pilpres ada banyak bukti intervensi, cawe-cawe dan politisasi di segala lini yang tujuannya untuk memenangkan paslon tertentu. Tapi Din Syamsuddin ini agak beda. Mungkin emosinya sudah memuncak dan tidak tertahankan. Mungkin dia tidak terima ketika MK menolak gugatan sengketa Pilpres. Din Syamsuddin mengatakan pihaknya akan menyiapkan aksi demo yang lebih besar lagi bersama Rizik. Hal itu sehubungan dengan putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Rencananya demo besar-besaran itu akan dilakukan pada tanggal 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional, dia mengusulkan pihaknya jangan lagi demo di DPR dan Mahkamah Konstitusi, tapi pindah ke Istana Negara. Dia bersama dengan koalisi aksi massa yang lain akan menyiapkan massa yang lebih besar untuk mengepung istana. Jujur, saya sangat tidak setuju soal ini. Meskipun kita semua setuju Jokowi sudah berubah, bukan lagi seperti Jokowi yang kita kenal dulu. Tapi kalau ada kelompok yang mau membuat keributan dengan mengepung istana, jujur aja, ini sangat menggelikan. Untuk apa demo kepung istana? Mau orasi apa? Mau menuntut Jokowi mundur lagi? Jokowi sebentar lagi bakal lengser. Setengah tahun lagi kita tidak perlu melihat mukanya lagi. Bagi yang sudah muak, bulan 10 Jokowi bakalan cabut.
Jadi apa gunanya demo seperti itu yang malah mengganggu ketertiban? Gimana kalau misalnya demo disusupi sampai rusuh? Stabilitas negara jadi kacau, apalagi saat ini ekonomi lagi enggak stabil. Harga kebutuhan pokok naik, rupiah jeblok enggak karuan. Apa masih belum cukup bikin negara ini makin kacau? Lagian, untuk apa demo ajak Rizik pula lagi? Kita semua tahu Rizik itu kayak gimana. Sudahlah, stop kekonyolan ini. Malulah dilihat orang. Sudah disediakan jalur untuk melawan dan menggugat secara konstitusional. Jangan turun ke jalan cuma untuk gagah-gagahan. Saya paham, banyak orang yang tidak bisa move on. Banyak yang geram dengan pilpres yang brutal. Konstitusi diakali demi memuluskan kekuasaan. Saya mengerti banyak yang marah, tapi apa yang mau dilakukan Dim Syamsuddin dan kawan-kawan sudah keluar dari jalur. Kepung istana, untuk apa coba? Tapi itu hak mereka sih. Terserah mereka mau gimana, tapi saya tidak setuju soal ini. Pilpres sudah selesai, semuanya sudah berakhir. Kalau tidak bisa move on, pasti akan sibuk demo tiap bulan. Masa mau demo sampai tahun 2029? Saya tidak malu mendukung Ganjar Mahfud karena saya tahu para pendukungnya rasional dan tidak suka melakukan sesuatu yang tidak penting. Saya bangga menjadi bagian dari pendukung Ganjar Mahfud karena tidak ada demo level keras. Pendukungnya tetap berjuang di jalur yang sudah ada. Mereka patuh dengan imbauan Ganjar. Ganjar sudah menerima putusan MK dan sudah kasih selamat ke Prabowo Gibran. Pendukungnya patuh, tidak ada gerakan aneh-aneh kepung istana, tumbangkan presiden dan lain-lain. Enggak ada. Kalau ada kelompok lain yang masih mau demo besar-besaran, mengajak orang kayak Rizik, mau kepung istana, itu urusan mereka. Dan itu udah nggak bener. Jauh lebih terhormat menjadi oposisi, mengkritik keras kebijakan yang salah, ketimbang bikin aksi nggak jelas. Menurut saya, perlawanan yang terbaik adalah lewat jalur hukum dan lewat otak, bukan lewat otot dan aksi demo. Kalau ada pelanggaran selama pemilu, ada dugaan cawe-cawe dari penguasa, ada dugaan konstitusi dilanggar, lebih baik berjuang secara konstitusional supaya lain kali semua itu tidak terulang lagi. Teriak-teriak di jalan sampai tenggorokan kering juga percuma, nggak akan didengerin. Kecuali kalau demonya untuk cari panggung pribadi. Kesimpulannya, buat pendukung Ganjar jangan ikutan yang begini. Kalau mereka masih ngotot, biarin aja. Bukan urusan kita. Yang terpenting tugas kita selesai soal pilpres. Kita ikuti aturan, meskipun kalah, tapi kalah terhormat. Kasih kesan kepada dunia kalau kita ini bukan anak-anak yang bakal ngamuk dan berantakin barang-barang karena keinginan tidak terpenuhi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.